Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue Vlog Tato yang isi kontennya itu selalu asal-asalan. Nah, di sini gue nggak ngasih tutorial ya. Jadi kita mau ngebahas gimana sih cara dapetin uang dari YouTube. Sebenarnya nggak cuma YouTube aja ya, TikTok, Instagram atau lainnya kita bisa dapetin cuan. Jadi teman-teman nggak harus ke fokus di YouTube, tapi minimal kalian harus punya dulu channel YouTube. Kenapa sih sekarang gue jarang upload video? Karena ya bagi gue hasilnya lebih besar dari jasa dibanding ke si YouTube. Di YouTube juga gede hasilnya, cuman gajinya itu biasa sebulan sekali ya. Udah gitu kita nggak akan tahu lagi besar atau kecilnya pendapatan kita, tergantung viewer kita, terus tergantung CPM kita tinggi atau enggak. Jadi teman-teman di sini gini loh, kita sudah sharing aja ya. Sebenarnya ini udah tahu dari tahun 2019. Jadi kalian tuh bisa buka jasa tentang jual kebutuhan sosial media seperti jam tayang YouTube, subscriber YouTube, follower, IG. Apalagi sekarang tuh lagi ramai-ramainya tuh Facebook ya. Facebook banyak banget peminatnya itu beli follower, apalagi jam tayang Facebook. Ini salah satu contohnya. Selain gue bisa bikin channel orang lain untuk memenuhi persyaratan monet dan sampai ke monet, nah tapi monet atau enggaknya kan balik lagi ya, tergantung konten kalian. Jadi keterima atau enggaknya itu ya tergantung teman-teman. Jadi selain gue buka jasa kebutuhan sosial media untuk memenuhi persyaratan monet channel YouTube, ya gue juga selalu bikin channel sendiri dimonetin. Tapi kenapa sih nggak dikelola? Karena duitnya itu lebih besar ya. Misal hasilnya juga lebih cepat. Kita misalnya bikin channel dimonetin terus kita jual, nah itu hasilnya lebih cepat, nggak harus nunggu 1 bulan atau gajian 2 bulan sekali atau lain-lainnya. Contoh di sini, ini dari Maret aja ya, jangan sampai yang bertahun-tahun yang lalu. Mungkin kalau dihitung bisa sampai 1000-an lebih channel teman-teman yang udah order di Vlog Tato kita bikin monet, tapi nggak semuanya di monet juga ya. Contoh di sini gua ngejual channel itu sekitar harga 2 juta, bervariasi ya, 1.900.000, terus ada yang 2 juta lagi, terus ini 1.150.000. Nah terus kita scroll lagi, kemarin tuh bulan April gue sempat ngejual channel. Nah ini harga 3.500.000 dan ini harganya 15 juta channelnya. Nih kemarin bulan April. Jadi buat teman-teman, buat yang pengen belajar main YouTube, kalian jangan cuma ngandalin dari gaji dari YouTube ya, kalian bisa ngejual jasa atau endorse lainnya. Nah sampingan kalian ya kalian bisa buka jasa. Kayak contohnya gue kan nggak fokus lagi ke YouTube, sekarang fokusnya dijual jasa. Nah kalian bisa cek Facebook Vlog Tato. Nah di sini, nah ini penjualan lagi 3.600.000. Ini jasa lainnya kayak kebutuhan sosial media. Nah jadi gini loh sistemnya, kalian bisa jadi reseller. Sebenarnya bisa aja kalian juga ngerjain jam tayang sendiri, cuman nanti takutnya waktu kalian itu benar-benar nggak ada gitu buat ngerjainnya. Nah kalian bisa jadi reseller juga, jadi tentang kalian cuman misalnya cari pelanggan, terus kalian entah kalian mau jadi reseller di Vlog Tato atau reseller tempat lain bisa. Ini sekedar saran aja ya. Jadi jangan cuma di YouTube tuh cuma ngandelin dari gaji YouTube aja. Nah di sini teman-teman bisa contoh, misalnya si saya jual tuh 1.000 subscriber, 100.000, kalian bisa jual 120. Kok untungnya kecil sih katanya. Ya sekarang kecil kalau satu orang yang order. Kalau misalnya ordernya ada 20 orang, ya kalian 3 kali aja 20.000 kali 20 orang udah berapa gitu kan sehari. Cuma modal HP doang, kalian nggak ngerjain. Kalian bisa ngerjain jam tayang sendiri, cuma modalnya gede banget. Kita kan ngerjain jam tayang itu metodenya selalu berubah, selalu update. Nah kita beli lagi, makanya sekarang jam tayang tuh sering update dan harganya juga kadang naik kadang turun ya, tergantung metodenya. Nah tapi sebelumnya nih, gue mau bilang terima kasih buat kemarin 3 hari yang lalu buat Raji Ashraf nih ya. Nih Raji Ashraf yang udah nemuin kita. Kemarin kita lagi main ke Wonosobo, ke Dieng. Nah kita saya sama
admin saya juga ikut juga naik ke Gunung Prau. Nah kita tuh disambut sama Raji Ashraf. Siapa sih Raji Ashraf? Raji Ashraf itu adalah salah satu member kelas Push Dolar. Jadi jangan dibilang kita bohong ya, buka kelas Push Dolar itu mah cuman teman-teman akun klon saya yang lain. Ini akun asli, ini dia, ini orangnya, dia nemuin saya. Nah ini salah satu admin saya, ini saya. Kita disambut di sana, ketemu di Wonosobo. Insya Allah kita nanti main ke beberapa kota lainnya. Kayak kemarin juga sempat ke Lampung, ketemu juga sama pelanggan, itu pelanggan kita yang udah sering order jam tayang sama subscriber. Nah itu reseller kita juga. Nanti kita main lagi ke tempat-tempat lainnya, semoga kita bisa ketemu. Nah jadi kita balik lagi ngebahas buat ngedapetin cuan di YouTube. Kalian tuh bisa bikin jasa sosial media, contoh kayak gini. Jasa kebutuhan sosial media, kita selalu update testimoni terbaru, ready. Kita selalu ready jam tayang YouTube, subscriber YouTube, view video YouTube, jam tayang Facebook, followers, hampir semua sosial media tuh kita open ya, kita buka. Nah biar bisa dapetin semua itu gimana sih? Ini perjalanannya panjang banget. Dari tahun 2019 kita punya beberapa reseller atau beberapa teman juga yang kerja sama kita. Dulu kita kerjainnya sendiri, dari tahun 2018 kita ngerjain sendiri. Kayak jam tayang kita bergadang sampai malam. Sampai sehari itu kita bisa tidur sampai cuman 2 jam doang, cuma ngerjain jam tayang. Nah terus kita mau ngebahas juga nih tentang kita flashback ke tahun berapa ya, tahun 2020-an nih kalau nggak salah. Kita mau flashback ke DNDC. Kata DNDC itu katanya kalau kita beli jam tayang atau misalnya subscriber, channel kita nggak akan berkembang, terus bakalan hancur dan lain-lain ya. Gue tuh dulu sempet debat sama DNJC ini, DNJC yang katanya senior ya atau apalah, tapi sekarang channelnya malah udah nggak pernah berkembang, nggak pernah upload lagi karena tahu lah semua teori-teori dia kebanyakan teori yang ada praktek. Tuh menurut bagi gue pribadi omong kosong ya, tapi nggak juga sih, tapi terserah kalian lah, baik lagi lah penilaiannya masing-masing. Katanya tuh nggak bisa. Di sini gue kasih bukti loh ke DNDC, masih bisa dapetin ini tuh hasil beli subscriber sama jam tayang, terus ikut kelas Push Dolar juga nih hasilnya di sini. Nah ini tuh salah satu member saya, dia ngedapetin $232 nih tanggal Maret April. Ini real nyata ya nih. Kemarin sempat debat sama DNDC, bilang katanya nggak berkembang. Sekarang gua kasih tahu, ini dulu tuh tahun 2020 orang Papua, namanya saya lupa lagi, tahun 2020 nih ya. Dia order jam tayang. Dulu tuh zaman jam tayang tuh harganya mahal banget. Makanya sekarang yang bilang jam tayang mahal tuh bohong. Sekarang tuh murah. Dulu tuh 4.000 jam tayang tuh harganya 1 juta. Ini saya masih manual, kerja sendiri, bergadang. Cuma sekarang kita ada tim, jadi kita bisa bagi-bagi kerjaan. Nah, kita kasih bukti di sini. Ini dulu order itu masih nama channelnya tuh Prisma MWL Official. Dulu tuh subscribernya tuh nggak ada. Terus jam tayang dibeli di saya, subscriber beli di saya. Katanya nggak bisa berkembang. Oke, kita cek di sini. Nah, nih hasil dia beli jam tayang. Sekarang 87.000 subscriber, channelnya sekarang ini. Dia selalu konsisten bikin. Nah, udah dimonet. Gini loh, kita penjelasan juga baik lagi. Buat teman-teman yang bilang katanya beli jam tayang itu bisa ngerusak algoritma YouTube, terus apalah nggak akan berkembang, menurut gue pribadi itu hoax ya. Karena untuk persyaratan 4.000 jam tayang itu entah beli atau kalian isi sendiri, itu hanya untuk memenuhi persyaratan monet. Dan monet atau enggaknya itu balik lagi ke channel kalian dan YouTube yang nilainya. Nah untuk berkembang apa enggaknya itu kalau udah di monet lagi tergantung kalian kelola si channelnya. Kalau misalnya kalian emang lagi beruntung, emang nice-nya dapat buat para penonton, ya channelnya akan berkembang. Ya contohnya kayak dia ini, beliau alhamdulillah channelnya berkembang naik. Ada juga yang order jam tayang ya nggak kerawat channelnya, nggak diurus lagi, jadi si channelnya
dia nggak berkembang. Makanya ada yang dibilang katanya beli jam tayang itu merusak algoritma YouTube, itu bohong. Sekarang gitu loh, jam tayang itu kan belinya itu sebelum dimonet. Jadi kalian misalnya bikin channel baru dari kosong, itu nggak ada hubungannya sama algoritma. Algoritma itu kalian buat itu tergantung kalian misalnya bikin thumbnailnya, judul lagunya, tagnya, hashtagnya, terus konten tentang apa yang lagi banyak dicari sekarang ya, bukan yang lagi viral, banyak yang dicari. Nah, ini sedikit share buat teman-teman, gue berbagi tips aja sesuai pengalaman. Buat kalian yang baru terjun di YouTube, karena gue juga masih belajar sampai sekarang pun, yang baru terjun, saran bikin konten itu jangan apa yang kalian mau, tapi bikin konten yang banyak dicari sama orang, yang banyak dibutuhin sama orang. Contohnya itu konten tutorial, konten musik, itu nggak akan ada matinya. Nggak ada matinya kenapa? Musik itu pasti bakal selalu didengerin sama orang, entah itu musik DJ atau lainnya. Terus konten tutorial tuh pasti banyak ditonton. Kalau sekarang nggak rame, pasti nanti bakalan rame. Karena apa? Karena nanti tutorial tuh banyak dicari. Jadi cuma kayak nggak kayak konten vlog, prank atau lainnya tuh rame viral ya viral untuk hari ini aja, untuk mungkin 2 bulan 3 bulan bakal nggak ada yang nonton lagi. Tapi kalau tutorial itu sekarang sepi, kedepannya insya Allah bakal dicari sama orang. Nah jadi buat teman-teman yang baru terjun tuh cari dulu, jangan pengen terkenal, pengen channel berkembang, tapi bikin kontennya yang kalian mau, bukan penonton yang mau, kayak gitu. Nah itu aja sih, sekedar share buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen ngasilin duit di YouTube, buat teman-teman yang pengen ngasilin duit di sosial media itu bukan cuma di YouTube, sekarang Facebook juga bisa. Kalian bisa jadi reseller atau jual jasa kebutuhan sosial media. Cuannya itu setiap hari, jadi nggak harus nunggu sampai 1 bulan baru dapat cuan. Oke, itu aja video hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.